Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nisa telah memimpin doa. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan mengabsensi kehadiran kalian. Baik, Maharani Permata Aziza, hadir. Nisa Nuriska, hadir Bu. Alia Ardalia, hadir. Kemala Fitri, hadir Bu. Nevi Hewa, hadir Bu. Alhamdulillah, hadir semua ya hari ini anak-anak. Ya Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kalian untuk membersihkan di sekitar kalian agar pembelajaran kita ini nyaman dan menyenangkan. Silakan anak-anak untuk dibersihkan. Ya Bu. Apakah sudah selesai? Sudah. Nah, sebelum kita memasuki materi hari ini, ada yang masih ingat apa materi minggu lalu? Ada Bu. Ya, coba sebutkan malah. Tetapan kesetimbangan kimia Bu. Iya, benar sekali. Coba sedikit kamu jelaskan apa itu tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan kimia itu merupakan konstanta perbandingan zat ruas kanan dengan ruas kiri pada suatu reaksi kesetimbangan Bu. Ya, benar sekali. Jadi tetapan ketimbang itu merupakan tetapan yang mana hasil kali produk dengan reaktan itu sama-sama koefisiennya dipangkatkan. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan, ada yang masih ingat apa saja? Saya Bu. Ya, Alia coba sebutkan. Jadi faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan itu ada beberapa Bu. Di antaranya yang pertama, dia dapat dipengaruhi oleh konsentrasi. Kemudian ada katalis, ada suhu, tekanan, dan juga yang terakhir ada volume. Iya, benar sekali. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan itu ada katalis, suhu, konsentrasi, volume. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai perkembangan konsep asam dan basa. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yang pertama, peserta didik sudah mampu menjelaskan pengertian dari konsep asam dan basa menurut para ahli. Yang kedua, peserta didik sudah dapat mengidentifikasi zat-zat yang bersifat asam maupun basa dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, peserta didik sudah dapat membedakan antara konsep asam menurut Arrhenius, Brewster Lowry, dan lain. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah pernah mendengar asam dan basa? Pernah Bu. Nah, kira-kira rasa asam seperti apa ya? Asam Bu. Sedangkan untuk rasa basa? Pahit. Ya, benar sekali. Baik, pada pembelajaran ini Ibu akan menggunakan model problem bahasa learning dengan metode diskusi, tanya jawab, dan latihan. Nah, adapun kira-kira mengapa sih rasa asam itu terasa asam dan mengapa rasa basa itu terasa pahit? Berikut kita akan mempelajari. Di sini kita akan mempelajari konsep asam menurut para ahli. Yang pertama ada asam basa menurut Arrhenius. Nah, jadi menurut para ahli, asam menurut Arrhenius yaitu suatu zat yang bila dilarutkan akan menghasilkan ion H+, sedangkan basa yaitu bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Contohnya yaitu untuk asam sedangkan untuk contoh basa yaitu sehingga dapat kita kesimpulkan bahwasannya asam itu adalah senyawa yang melepaskan H+, sedangkan basa itu adalah senyawa yang melepaskan ion OH-. Sampai di sini apakah sudah paham anak-anak? Sudah Bu. Nah, jadi karena sudah paham, Ibu akan memberi contoh. Ada yang bisa menjawab anak-anak?
Sedangkan basa yaitu kebalikannya, senyawa yang menerima proton H+. Contohnya nah, kira-kira paham anak-anak? Tidak. Jadi ibu akan memberikan contoh agar kalian lebih paham. Nah, dapat kita lihat bahwasannya N itu memiliki atom 1 dan itu 3. Bentuknya seperti ini. Apakah paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, untuk H2O yang mana H-nya itu ada 2 yang warna hijau dan O-nya itu atom besar ada 1 seperti ini. Dan kemudian bereaksi menghasilkan NH4. Yang mana tadi kan NH3, kemudian ketika dia bereaksi dengan H2O menghasilkan NH4 sehingga hanya itu sudah 4. Tadi kan 3, sekarang sudah 4 seperti ini. Dan kemudian ada OH- yaitu O dan H. Sampai di sini apakah sudah paham anak-anak? Paham. Nah, ibu akan bertanya, kenapa sih atom pusat lebih besar daripada atom-atom lainnya? Karena atom satu yang mengikat atom-atom lainnya, Bu. Ya, benar sekali. Selanjutnya kita akan mempelajari asam basa menurut Lewis, yang mana asam itu adalah suatu partikel yang dapat menerima pasangan elektron dari partikel lain, sedangkan basa itu kebalikannya, yaitu suatu partikel yang dapat memberikan pasangan elektron kepada partikel lain. Nah, kemudian untuk mengetahui asam kuat ataupun asam basa itu dapat dilihat dari asam kuat itu terionisasi sempurna atau hampir sempurna itu 100% dalam air. Contohnya yaitu HCl. Ada yang tahu apa nama lain dari HCl? Ya, Devi? Iya, benar sekali. Ini merupakan contoh asam kuat. Sedangkan ciri-ciri dari asam lemah itu asam lemah terionisasi kurang dari 100% dalam air. Contohnya yaitu CH3CO2H. Ada yang tahu apa namanya dari senyawa berikut? Asam asetat. Ya, benar sekali malah. Cuka ya, Bu? Ya, benar sekali. Selanjutnya, setelah mempelajari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Iya, Nisa. Bu, mengapa asam itu dinamai dengan asam arrhenius, terus asam Proster-Lowry, dan asam Lewis? Nah, kira-kira ada yang bisa jawab pertanyaan dari Nisa? Ada yang bisa jawab? Tidak ada. Nah, jadi mengapa sih dikatakan dengan asam basa arrhenius, asam basa Proster-Lowry, asam basa Lewis? Karena itu merupakan penemunya. Misalnya suatu hari nanti Kemala bisa menciptakan suatu atom. Justru karena ia bisa menciptakan, maka ia akan menamakan atomnya itu dengan atom Kemala. Benar apa tidak? Benar. Begitu juga dengan asam basa menurut pengalaman berikut. Apakah sudah bisa dipahami, Nisa? Bisa, Bu. Nah, baik, selanjutnya kita akan memasuki sifat asam dan basa. Yang mana seperti kalian katakan sebelumnya tadi, asam itu memiliki rasa asam dan basa itu memiliki rasa pahit. Ciri-ciri sifat asam antara lain, asam mengandung ion H+ berada dalam air, kemudian asam memiliki sifat korosif atau memicu munculnya karat apabila terkena permukaan besi maupun logam. Sedangkan sifat basa itu yaitu rasanya pahit, kemudian basa memiliki pH lebih besar dari angka 7, kemudian basa yang sifatnya licin apabila disentuh menggunakan jari. Nah, asam itu pH-nya itu kurang dari 7, sedangkan untuk basa itu lebih dari 7. Pertanyaannya, jika misalnya mendapatkan pH yaitu 7, jadi itu termasuk netral ya. Nah, jadi untuk menambah wawasan, jadi
sabun? Basah, Bu. Kenapa sih dikatakan sabun ini basah? Karena pahit, Bu. Ya, benar sekali. Nah, untuk abad berikut kira-kira termasuk kemana ya? Pahit, Bu. Ya, dia termasuk kemana kepala? Basah, Bu. Ya, benar sekali. Berikut adalah contoh asam dan basa. Apakah sudah mengerti anak-anak? Sudah paham sekali, Bu. Nah, untuk menambah wawasan kalian hari ini, agar kalian lancar membuat LKPD, Ibu akan menayangkan satu video. Tolong dilihat anak-anak. Berikut videonya. Nah, pernahkah kalian mandi? Kemudian tanpa sengaja menyerap Mas tambah, Bu. Ya, ini animasi biar kalian paham. Sekali, Bu. Apakah sudah dilihat anak-anak? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Silakan satu kelompok membuat maksimal 3 orang. Silakan dibentuk kelompoknya anak-anak. Tolong ya, cepat anak-anak. Ini untuk kelompok 1. Kelompok 2, silakan dikerjakan ya anak-anak. Ya, Bu. Jika ada yang tidak dipahami, boleh bertanya kepada Ibu. Pekerjaannya ada 20 menit, silakan dikerjakan. Apakah sudah siap anak-anak? Sudah, Bu. Apakah sebelumnya ada kendala di pekerjaan? Tidak ada, Bu. Nah, jadi karena sudah siap, Ibu minta kepada masing-masing perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan maju kelompok 1. Semua tulis, Bu. Iya, boleh. Tolong dilihat dan Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membahas sedikit jawaban yang telah kami jawab. Jadi, jawaban yang pertama, menurut asam arhenius, nah, di arhenius ini dia mengatakan bahwasanya jika asam dia melepaskan ion H+. Kalau basa dia yang dilepaskannya itu OH-. Nah, kalau menurut si Bronsted-Lowry, yang pertama asam, dia itu melepaskan ion H+. Nah, berikut merupakan jawaban dari kelompok 1, yang dimana menurut arhenius dia kan ada asam basa. Kalau asamnya itu dia melepaskan ion H+, sedangkan pada basanya dia melepaskan ion H- seperti pada yang telah dijelaskan oleh Ibu pada contoh yang tadi. Kemudian di sini ada lagi pada asam dia itu menerima sebuah ataupun lebih dari elektron, sedangkan pada basa dia memberi atau melepaskan elektron. Sekian presentasi dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
masing-masing per individu? Ya Bu. Nah, jadi sekarang Ibu akan menggeser soalnya ke grup PA ya. Ya Bu. Nah, silakan dikerjakan sekarang. Baik, Bu. Waktunya 10 menit mulai dari sekarang. Sudah selesai anak-anak? Sudah Bu. Nah, baik. Sebelum Ibu menutupi pembelajaran hari ini, apakah ada yang bisa mengambil kesimpulan? Saya Bu. Ya, Mala silakan. Di sini dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini bahwasanya menurut Arrhenius asam merupakan senyawa yang jika dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion H+. Sedangkan basa menurut senyawa yang jika dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion OH-. Kemudian ada Profesor Lauri, asam adalah suatu senyawa yang memberikan atau mendonorkan proton terhadap senyawa lainnya. Sementara basa merupakan senyawa penerima proton yang disebut dengan akseptor proton. Dan di sini asam sebagai suatu zat yang dapat menerima sepasang elektron dan basa adalah zat yang dapat memberikan sepasang elektron, Bu. Ya, benar sekali. Jadi, menurut para ahli itu ada 3 ya. Yang pertama ada Arrhenius, yang kedua ada asam basa menurut Profesor Lauri, dan yang ketiga ada asam basa menurut Lewis. Yang mana menurut Arrhenius asam merupakan bisa melepaskan ion H+, sedangkan basanya itu yang bisa melepaskan ion OH-. Adapun contoh asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti yang telah ditunjukkan. Contoh asam yaitu seperti lemon dan juga asam cuka yang sering kita gunakan pada makanan seperti makan bakso. Dan juga ada promak yang itu rasa yang pahit yang biasanya kita gunakan untuk ketika kita sedang sakit lambung. Dan contoh basanya itu ada seperti sabun yang mana ketika kita mencicipi sedikit yaitu rasanya pahit. Baik, untuk selanjutnya kalian segera mempelajari materi indikator asam basa untuk pertemuan selanjutnya. Sekian hari ini pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri, maka Ibu meminta untuk bisa memimpin doa. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak.